Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlang, CGK Angkatan keempat dari SMA Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Teman-teman guru di mana saja berada, saat ini saya berada pada modul 3.1 A10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Rekan-rekan guru di mana saja berada, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama aktivitas di sekolah, seringkali kita dihadapkan pada situasi pilihan kasus benar melawan benar, tetapi selalu pada posisi yang berlawanan. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dan yang paling penting adalah keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdampak positif pada murid-murid kita. Nah, sebelum saya masuk ke kasus aksi nyatanya, maka saya mau menyampaikan dulu bahwa pada modul 3.1 ini memberikan panduan kepada seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan melalui 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sehingga pada akhirnya nanti keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar-benar efektif, tepat, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Teman-teman CGP di mana saja berada, kasus yang saya angkat dalam aksi nyata ini adalah diilhami dari kisah nyata yang dialami oleh siswa kami yang bernama Nabila Bustam, kelas 12 IPA 2, yang mengalami penyakit gangguan pencernaan, sehingga mengarah ke penyakit malnutrisi. Nah, penyakit yang diderita ini menyebabkan yang bersangkutan susah beraktivitas karena kondisi fisiknya yang lemah. Sehingga moda belajar daring merupakan satu-satunya moda yang dapat memenuhi dahaga belajarnya. Akan tetapi, masalah mulai timbul ketika PTM mulai diaktifkan. Nabila tidak dapat mengikuti pembelajaran sama sekali selama semester genap, hingga tiba masa pelaksanaan ujian akhir. Peraturan sekolah mengharuskan siswa boleh mengikuti ujian akhir jika memenuhi tatap muka 80%. Nah, disinilah dilema muncul. Sebagai seorang pemimpin pembelajar, apakah menganulir keikutsertaan Nabila demi penghargaan atas rasa keadilan bagi siswa-siswa yang lain yang telah konsisten mengikuti pembelajaran tatap muka? Atau pilihannya sedikit membelokkan aturan atas dasar rasa kasihan kepada seorang Nabila. Nah, mari kita lihat langkah selanjutnya. Jadi sebelum mengambil keputusan apa yang diambil dalam kasus Nabila ini, tentu kita berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama yaitu apa nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Menurut saya, nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai keadilan dan empati. Langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu siapakah yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentu saja orang tua siswa. Kemudian siswa, guru, dalam hal ini semua guru yang mengajar di kelasnya Nabila. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Nah, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Mari kita lihat apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Fakta-faktanya, siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka selama semester genap atau semester 6. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas fisik secara normal sehingga dia tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Langkah selanjutnya, kita melakukan pengujian benarkah atau salahkah keputusan yang nanti kita ambil. Mari kita lihat, adakah uji legalnya. Uji legal ini menyangkut tentang hukum yang berlaku. Di sini tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasi, dalam hal ini ada karena sekolah memberikan aturan kehadiran minimal 80% untuk mengikuti ujian akhir. Uji intuisi,
siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka karena kondisi fisik yang lemah. Kemudian uji publikasi, jika kasus ini dipublish, saya pikir ini tidak ada masalah. Kemudian uji panutan, saya yakin bahwa panutan saya akan melakukan hal yang sama dan mengambil keputusan yang sama pula dengan saya. Mari kita lihat langkah selanjutnya. Jika situasinya dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Menurut saya, paradigma yang berlaku adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Terus selanjutnya, langkah ke-6, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip manakah yang dipakai? Nah, menurut hemat saya lebih cenderung menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ke-7, apakah ada penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebelum mengambil keputusan ada 2 opsi. Opsi pertama adalah Nabila melakukan ujian daring. Tetapi kondisi perekonomian orang tuanya juga tidak memungkinkan Nabila melakukan ujian secara daring. Jadi opsi yang pertama ini diabaikan. Kemudian opsi yang kedua adalah melakukan home visit selama pelaksanaan ujian. Maksudnya mungkin Nabila diantarkan naskah ujiannya ke sekolah, ke rumah maksudnya, sehingga Nabila bisa menyelesaikan di rumah. Nah, langkah yang ke-8, tibalah pada fase menentukan keputusan. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang saya ambil adalah memberi kesempatan kepada Nabila Bustan untuk mengikuti ujian akhir dengan model home visit. Dalam hal ini pihak sekolah guru mapel atau utusan sekolah akan mengantar naskah soal ujian ke rumah Nabila atau melakukan kunjungan selama pelaksanaan ujian akhir di rumah Nabila Bustan. Nah, langkah yang ke-9, sebelum benar-benar memutuskan, maka kita akan melakukan memeriksa kembali keputusan dan melakukan refleksi. Keputusan untuk melakukan home visit selama pelaksanaan ujian adalah keputusan terbaik yang berpihak kepada murid, meskipun sedikit melonggarkan peraturan atas pertimbangan rasa kasihan dan masa depan yang bersangkutan. Nah, itulah tadi 9 langkah pengujian keputusan. Maka setelah mengambil keputusan tersebut, saya merasa sangat bahagia karena telah melewati fase yang membuat saya dan rekan guru yang lain dalam suatu dilema. Tentu dilemanya dalam hal ini ada tekanan. Sekaligus dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab demi menyelamatkan masa depan seorang siswa tanpa harus mengorbankan siswa-siswi yang lain. Nah, dari kasus tersebut, saya dapat belajar sekaligus mengambil keputusan dari kasus-kasus yang muncul di lingkungan sekolah. Kedepannya, saya dapat mengambil keputusan secara tepat dan efektif karena telah melewati pertimbangan yang matang. Dengan menerapkan 4 paradigma dilema, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, dengan berpegang kepada 3 hal ini, tentu keputusan yang kita ambil akan benar-benar adalah keputusan yang matang. Nah, bagaimana dengan rencana saya ke depan? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mengasah kemampuan dan keterampilan sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Tentu dengan tetap menggunakan 4 paradigma dilema, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, demikianlah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Haji Asniar, Ibu Fasilitator, Ibu Hajah Hastawati, dan semua rekan-rekan yang turut membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.